Salam saudara-saudaraku semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya membawa Anda kemari belajar isi Alkitab. Ini jam setengah 12, nanti jam 12 kita kembali ke channel Sang Debaters. Ya, di dalam channel dari belajar isi Alkitab ini, saya ingin memberi kepada Anda pengajaran mengenai bahwa Yesus tidak disalib. Kan mungkin kalian bertanya-tanya, loh kok Sang Debaters mengatakan Yesus tidak disalib? Kan demikian nih kawan-kawan ya. Saya harap kalian cerdas. Pertanyaan ini sering kita jumpai di luar sana. Dan pertanyaan ini sering kita dengar dilontarkan kepada orang Kristen. Ya kawan-kawan ya. Dan dikatakan bahwa Yesus tidak disalib. Ya kan? Yang disalib itu yang diserupai katanya. Maka dari itu kawan-kawan kita lihat kenyataannya apakah demikian. Kalau ada orang mengatakan kepada kalian Yesus tidak disalib, tidak loh, itu ada yang tidak disalib, ada yang disalib. Ya, Alkitab mengatakan sekarang di Matius 27 ya. Karena hanya di Matius inilah keterangan disalib. Ya kan? Nyata kalau ada beberapa orang menggunakan nama Yesus. Nah, ini kan, ya kan? Dia bilang begini, dan pada waktu itu ada seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Ingat ya? Karena mereka sudah berkumpul sana, Pilatus dibebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ingat ya? Jadi kalau ada orang bertanya kepada kalian atau berkata, Yesus tidak disalib, ya. Yesus disalib, ya. Nah, lantas kalian tanya, dia bertanya, lu kok kau jadi bimbang? Yesus disalib, Yesus, memang betul. Yesus tak disalib dan Yesus yang disalib. Yesus tak disalib itu siapa namanya? Yesus apa? Yesus yang disalib, Yesus apa namanya? Ya kan? Pertanyaan kalian seperti pertanyaan Pilatus bilang, ya kan? Pilatus kan bertanya. Tetapi di sini Pilatus menjelaskan ada dua. Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Paham ya? Jadi ada dua, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ya kan? Yang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki si ketika sedang pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkaraan orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Inilah namanya perempuan itu diciptakan menjadi penolong yang sepadan ya. Dan Pilatus ikatan suami takut istri. Karena istrinya kirim surat, lantas dia ketar-ketir. Tetapi oleh urusan iman kepala, tua-tua dan orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki bebas bagimu, ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Ya kan? Jadi terjawablah sudah bahwa kalau ada mengatakan Yesus tidak disalib, ya betul. Yesus yang tidak disalib namanya Yesus Barabas. Kan itu. Yesus yang disalib namanya Yesus Kristus. Ya kawan-kawan ya. Jadi kalau di luar sana kalian dengar, wah, yang disalib ya Yesus tidak disalib. Oh iya. Yesus memang nggak disalib, tapi itu namanya Yesus. Bapring. Iya, Yesus tidak disalib. Karena yang tidak disalib itu namanya Yesus Barabas. Yesus disalib ya namanya Yesus Kristus. Ya kawan-kawan. Jadi itulah hebatnya Bible, ya kan? Sebelum ayat-ayat setan keluar,
atau ayat-ayat nabi-nabi palsu. Kita bicara Bible ya, kita bicara tidak yang lain-lain, ya kan? Sebelum ayat-ayat setan, satanic verse apa kan ya, versesnya. Sebelum ayat-ayat setan ini keluar, ya kan? Sebelum nabi-nabi palsu, Bible itu sudah menggarisbawahi kawan di bold, ya. Bahwa Bible itu mengatakan langsung, ya betul ada Yesus yang tidak disalib, namanya Yesus Barabas. Dia seorang penjahat. Ada Yesus yang disalib, namanya Yesus Kristus. Kedua-duanya benar, ya kan? Tapi Bible sudah menuliskan itu kawan lebih dahulu. Jadi kalau sekarang ini kalian sering mendengar orang menyudutkan Kristen, wah Yesus tidak disalib kata dia. Ya memang betul. Itu namanya Yesus Barabas. Kalau Yesus Kristus disalib bilang, ya kan? Nah, disinilah letak hebat Bible itu kawan. Jauh-jauh hari sudah diperingatkan Bible bahwa akan datang orang akan mengatakan ada satu yang nggak disalib Yesus itu. Ada yang disalib. Ya paslah. Namanya Yesus Barabas. Ya kawan-kawan ya. Dan yang paling pedih atau paling parah, Yesus Barabas ini kan dijelaskan apa sini? Dia seorang penjahat besar. Ya. Nah ini bilang ya. Yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Aneh sekali kalau Yesus Barabas ini diangkat jadi nabi. Ternyata kawan, ada indikasi, kalau saya lihat indikasinya demikian. Yesus Barabas inilah yang diangkat menjadi nabi. Sehingga Yesus Barabas tidak disalibkan. Jadi kalau ada ajaran di dunia ini mengatakan Yesus tidak disalib, itu merujuk kepada Yesus Barabas. Ia bilang, jadi kau menabikan penjahat yang terkenal, namanya Yesus Barabas. Yesus Barabas memang tidak disalib. Ya kan? Sehingga Yesus Barabas tidak ada mati disalib. Ya kan? Dan tidak ada dia dikuburkan. Tidak ada itu kawan. Itulah namanya Yesus Barabas. Jadi saya harap sekarang kalian sudah cerdas dan mulai pandai dan mulai paham bahwa ternyata kalau di luaran sana dikatakan wah Yesus tidak disalib, ini ada ayatnya, jangan kalian lawan. Betul, Alkitab pun mengatakan demikian, saudaraku bilang. Tapi namanya Yesus Barabas, orang penjahat berat besar terkenal. Berarti nabimu adalah Yesus Barabas, karena hanya Yesus Barabas yang tidak disalib. Yesus Barabas dibebaskan, kan? Tidak disalib, tidak mati, pokoknya tidaklah. Bahkan nanti ada lagi yang lebih lucu. Katanya Yesus itu merantau ke India katanya. Ya, Yesus Barabas, tetap Yesus Barabas. Karena hanya Yesus Barabas yang dibebaskan, tidak disalib. Maka dia bisa merantau ke India. Kan? Karena dia penjahat, geng. Penjahat itu kemana-mana bisa. Jadi mohon bilang sama mereka, kalau kau merujuk Yesus itu tidak disalib, di dalam Kristen itu penjahat. Tetapi kalian bisa menjadi nabi. Jadi saya curiga, jangan-jangan nanti kalian ini agama kumpulan para penjahat yang diangkat menjadi nabi. Kayak begitu kawan-kawannya. Paham kalian yang saya maksud ya? Agar nanti kalian tidak salah jalan. Karena kalau kalian dengar di luar, Yesus gak disalib, orang Kristen mah pembual gitu ya. Terus kalian sakit hati, jangan sakit hati kawan. Cara menjawabnya gitu, memang Yesus nggak disalib kok. Yesus yang disalib namanya Yesus Kristus. Yesus yang tidak disalib namanya Yesus Barabas. Paham ya? Oke. Kalau kalian sudah paham, maka kita cukupkan sekian pelajaran hari ini. Sudah berulang-ulang saya bilang, saya harap kalian paham dan pandai. Kawan-kawan jangan lupa subscribe ya channel ini, namanya Mari Belajar Isi Alkitab. Karena di channel ini saya hanya mengulas Alkitab saja. Kalau di channel Sang Debaters itu ada debat dan juga mengulas Alkitab, tetapi juga mengajak orang berdebat. Jadi sudah beda ya kawan-kawannya. Dan perlu dipahami saya hanya berbicara dari kitab suci. Kalau ada orang yang keberatan dengan ulasan saya ini, jangan baperan. Karena itulah yang tertulis di kitab suci kami.
Kalau ada Yesus yang tidak disalib, itu namanya Yesus Barabas. Dan kalau ada Yesus yang tidak disalib menjadi nabi, maka penjahat terkenal kalian angkat menjadi nabi. Paham ya? Kalau Yesus yang disalib namanya Yesus Kristus. Di mana itu tertulis? Di Matius 27. Bacalah biar jelas di sana. Oke? Sekian dan terima kasih. Kita jumpa dalam pengajaran yang lain. Habis ini jam 12 saya akan bicara tentang Yudas dan Petrus. Sampai jumpa di channel